Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Aliyah Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sulaiman MAG. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan 6 orang yang saling bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Yo, langsung saja ini video presentasi dari kami. Oke, saya Taufik Nugraha. Di sini saya akan memandu presentasi pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum presentasi, izinkan kami untuk berkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Taufik Nugraha, 1920 10 11 029. Ahmad Rifki Fauzan, 1920 10 11 020. Rizal Muhaimin, 1920 10 11 012. Rohim Ramadan, 1920 10 11 003. Siti Nurmaya, 1920 10 11 031. Yesi Pitria, 1920 10 11 045. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang eksistensi PAI dalam kurikulum Merdeka Belajar. Eksistensi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan dalam lintas sejarah umat manusia. Hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pemberdayaan dan peningkatan kualitas manusia. Pendidikan digunakan untuk menyiapkan anak manusia demi meminjam peran di masa yang akan datang dan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Aktivitas ini akan terus berjalan semenjak umat manusia pertama ada di bumi dan sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi. Bahkan jika ditarik mundur lebih jauh lagi, proses pendidikan ini ternyata telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Konsep pendidikan agama Islam yang dibangun atas dasar metafisika, di mana hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai subjek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, keberadaan pendidikan agama Islam sesungguhnya telah dapat dilacak jejaknya dari Undang-Undang Dasar 1945. Itu sendiri sebagai induk undang-undang sistem pendidikan nasional sebagai berikut. 1. Memposisikan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai tujuan pendidikan nasional. 2. Menempatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak sebagai dasar-dasar kecerdasan yang merupakan isi pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan konsepsi kecerdasan yang dimanfaatkan adalah kecerdasan yang menambah pada wilayah spiritualitas dan karakter. 3. Terminologi kunci tersebut sangat identik dengan domain agama, sehingga secara tidak langsung Undang-Undang Dasar 1945 ini mengamanatkan pentingnya pendidikan agama sebagai basis dan fondasi pendidikan nasional. Dengan sangat kontras, hal ini berbeda dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang hanya berhenti pada penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tanpa penyebutan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulai sebagai tujuan dari visi pendidikan nasional. Eksistensi pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dapat ditemukan pijakan dan akarnya pertama kali dalam konsideran penyusunan Undang-Undang
Sisdiknas tersebut. Inti dari konsideran tersebut adalah perlunya membentuk undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan agama kemudian menjadi semakin kuat eksistensinya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini dengan keharusan pendidikan agama masuk dalam muatan kurikulum sebagai jenjang pendidikan, mulai dari dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Eksistensi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional semakin terlihat dengan beberapa hal seperti beberapa peraturan yang diterbitkan. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Peraturan pemerintah atau sering disingkat PP ini membahas tentang pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan agama didefinisikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan ini dimaksud dengan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan memberikan sikap kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012. Kedepan eksistensi pendidikan agama Islam atau PAI pada sekolah semoga semakin menggembirakan setelah pada tanggal 24 Agustus 2012 diundangkan Peraturan Menteri Agama PMA Republik Indonesia tentang organisasi dan tata kerja organisasi vertikal Kementerian Agama. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Nomor 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Peraturan pemerintah ini merupakan perubahan dari peraturan pemerintah yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2005. Salah satu hal yang berbeda dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 adalah mengatur tentang pendidikan agama Islam di sekolah setelah berlakunya kurikulum 2013, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang tadinya 3 jam mata pelajaran dalam seminggu menjadi 4 jam untuk jenjang sekolah dasar, sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dari 2 jam mata pelajaran menjadi 3 jam mata pelajaran dalam seminggu. Yaitu pendidikan Islam, yaitu pendidikan keimanan. Sesungguhnya esensi pendidikan agama Islam adalah pendidikan ketuhanan. Untuk mewujudkan fokus utamanya adalah berbentuk ikatan yang kuat antara seseorang dan fana dengan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam yang kekal. Pendidikan agama Islam untuk di sekolah berfungsi sebagai pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah sebagai Tuhan kita yang telah ditanamkan dengan dalam lingkungan keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat. Selanjutnya, pengertian iman secara bahasa yaitu percaya. Dalam kitab Al-Munjid disebutkan bahwa iman itu artinya adalah membenarkan secara mutlak
secara mutlak, dan pengertian iman secara terminologi adalah mempercayai dan meyakini sesuatu di dalam hati, mengungkapkan dalam lisan, dan menunjukkan dalam perbuatan. Dengan kajian astronomi dan sosiologi dalam Al-Quran dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan agama Islam adalah mengembangkan wawasan yang tepat dan benar mengenai kebesaran ilahi, sehingga tumbuh kemampuan membaca fenomena alam dan kehidupan serta memenuhi hukum yang terkandung di dalamnya. Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Memuat materi keislaman yang mempunyai nilai-nilai Islam, artinya transfer knowledge dan transfer nilai dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. 2. Akhlak mulia. Islam menempatkan akhlak pada tempat yang sangat strategis. Hal ini terwujud dalam beberapa hal, di antaranya Rasulullah SAW diutus kepada umatnya dengan membawa risalah yang telah diwahyukan Allah SWT melalui malaikat Jibril, di antaranya yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Menurut Utsman Abu Bakar, sekurang-kurangnya output pendidikan Islam harus mengarah kepada profil individu yang mempunyai spiritualitas yang tinggi, ketinggian dan kedalaman ilmu, komitmen kepada profesionalisme, dan komitmen kepada akhlakul karimah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah karena ingin meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat mencapai tingkat yang setara dengan negara lain. Berkenaan dengan keinginan tersebut, maka strategi yang ditempuh oleh undang-undang antara lain sebagai berikut. 1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak hanya mencakup pendidikan formal tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan, melainkan juga termasuk pendidikan keagamaan, yakni madrasah diniyah dan pesantren, serta pendidikan diniyah non-formal, yakni pengajian kitab, majelis ta'lim, pendidikan Al-Quran, dikniyah takmiliyah, dan yang lainnya. 2. Di dalam Bab 9 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah ditetapkan adanya standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, komponen kelulusan, tenaga pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 3. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab 15 Pasal 91 terdapat ketentuan tentang penjaminan mutu, yakni 1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. 2. Penjaminan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Dan 3. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana, dan program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Penjaminan mutu pendidikan ini termasuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 4. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
bab 17, bagian ketiga, pasal 61 terdapat ketentuan tentang sertifikasi. Ketentuan ini selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang sertifikasi guru dan dosen serta sebagai peraturan turunannya. Toleransi dalam beragama. Toleransi merupakan obat penghilang konflik yang seringkali muncul bersamaan dengan adanya perbedaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi didefinisikan sebagai sifat atau sikap menegang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sebelumnya. Sedangkan pengertian toleransi sebagai istilah budaya, sosial, dan politik, ia disimbolkan sebagai kompromi beberapa kekuatan yang saling tarik-menarik atau saling berkonfrontasi untuk kemudian bahu-membahu membela kepentingan bersama. Maka toleransi dimaknai sebagai kerukunan sesama warga negara dengan saling menghargai beberapa perbedaan yang ada. Fungsi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional secara garis besar dapat dilihat dari 3 pokok. A. Pendidikan agama Islam berfungsi untuk meningkatkan keimanan. Pendidikan agama Islam untuk sekolah berfungsi sebagai pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. B. Pendidikan agama Islam berfungsi untuk mendidik siswa dalam urusan akhlak, etika, dan moral. C. Pendidikan agama Islam memberikan pelajaran tentang budi pekerti, termasuk di dalamnya kerukunan antar umat beragama atau sering dikenal dengan istilah toleransi antar umat beragama. Sedangkan Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju. Nadiem Anwar Makarim. Pertama, esensi kemerdekaan berpikir sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi didahului oleh para guru. Nadiem menyebut dalam kompetensi guru di level apapun tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Gebrakan Merdeka Belajar yaitu moto yang terkenal Merdeka Belajar Guru Penggerak. Konsep Merdeka Belajar pertama yaitu pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah. Kedua, pada tahun 2021 mendatang Nadiem berencana akan menghapus sistem UN dan diganti dengan sistem baru yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga yaitu membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM dan berbudi pekerti. Baik, setelah presentasi selesai ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari eksistensi dan fungsi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu keberadaan pendidikan agama Islam dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai kedudukan yang kuat, yang artinya sangat eksis. Yang kedua, fungsi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional secara garis besar dapat dilihat dari 3 pokok.
Yang pertama, pendidikan agama Islam berfungsi untuk meningkatkan keimanan. Yang kedua, pendidikan agama Islam berfungsi untuk mendidik siswa dalam urusan akhlak, etika, dan moral. Yang ketiga, pendidikan agama Islam memberikan pelajaran tentang budi pekerti, termasuk di dalamnya kerukunan antar umat beragama atau sering dikenal dengan istilah toleransi antara umat beragama. Baik, materi telah selesai kelompok kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara atau selaku moderator mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, itu datang dari diri kami pribadi, dan jika ada kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.